Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih ada, sekalipun melewati banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan yang luar biasa dengan kondisi COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi saya percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut dengan kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa situasi dan kondisi saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Sebab saya percaya sebagai orang percaya, sukacita kita atau sumber sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi, situasi, keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah lingkungan kita, bahkan di tengah keluarga kita. Tapi saya percaya bahwa sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang menerpa kehidupan kita, kita tidak perlu takut sebagai orang percaya. Kita tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan berkata di dalam Pemazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama. Dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan Pemazmur 121 ayat yang kedua berkata, sebab daripadanya lah datang pertolonganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang sangat penting menurut saya di hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, yaitu hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tetap hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hakikatnya sebagai manusia kita terdiri dari 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia dikatakan sehat apabila ketiga dimensi ini sehat. Salah satu diantaranya sakit atau terganggu, maka manusia itu disebut sakit. Kalau tubuhnya sakit, kita sebut sakit jasmani, maka kita harus datang ke dokter. Kalau jiwanya sakit, kita sebut sakit jiwa, maka kita harus ke psikiater atau psikolog atau ke konselor. Kalau rohnya terganggu, kita sebut sakit rohani, maka kita harus datang kepada yang memberi roh itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19? Bukan hanya sehat secara tubuh, bukan hanya sehat secara jiwa, dan bukan hanya sehat secara roh. Dan ini merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau supaya kita sehat secara tubuh, jiwa, dan roh kita. Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, demikian bunyi firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, supaya kita tetap hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang wajib kita lakukan supaya kita tetap sehat. Yang pertama yaitu wajib aman, yang saya sering kali sebut dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan yang kedua yaitu wajib imun, yang saya sebut dengan TKO. TKO bukan istilah di dalam tinju Bapak Ibu Saudara, tapi TKO adalah tidur cukup, konsumsi makanan sehat, dan berolahraga. Tapi satu hal yang lebih penting lagi sebagai anak Tuhan,
yaitu wajib iman. Seringkali yang kita perhatikan dan kita utamakan adalah wajib aman dan wajib imun. Ketika kita melakukan protokol wajib aman dan wajib imun, kita lebih percaya diri ketika kita beraktivitas. Ketika anak-anak kita tidak menerapkan protokol kesehatan, sebagai orang tua kita marah dengan mereka karena kita takut mereka terkena COVID-19. Sementara bagaimana dengan wajib iman? Apakah dengan gereja-gereja ditutup untuk sementara, tidak diizinkan melakukan ibadah tatap muka? Apakah kita juga tidak beribadah? Lalu bagaimana dengan wajib iman kita? Bagaimana dengan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya? Sebagai anak Tuhan, saya percaya bahwa kita harus melakukan wajib iman. Kenapa wajib iman itu penting dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama dia katakan bahwa karena iman adalah dasar dari pengharapan kita. Iman adalah fondasi supaya kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita tetap terapkan wajib iman. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, hal yang pertama di dalam wajib iman yang perlu kita lakukan supaya iman kita tetap teguh, yaitu jaga hubungan dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia serupa atau segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Karena itu esensinya manusia adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh dan diberi jiwa. Sebagai roh, kita adalah makhluk religius yang perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya iman kita tetap teguh melalui yang pertama yaitu doa. Seringkali kita dengar orang berkata doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas rohani kita. Tapi dengar baik, doa juga adalah cara membangun keintiman kita dengan Tuhan. Doa membangun iman kita. Doa menjadikan kita kuat ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau berkata buat saudara, dalam keadaan dan kondisi seperti ini, mari kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita. Baik doa secara khusus, baik doa secara bersama-sama, berunity. Karena saya percaya bahwa ketika kita membangun hubungan doa dengan Tuhan, maka iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, selain doa, yaitu baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat buat kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena itu, marilah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, membiasakan baca firman Tuhan setiap hari. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kita, sehingga itu boleh menjadi gaya hidup kita. Hal yang ketiga yaitu ibadah. Hari-hari ini sekalipun ibadah tatap muka di gereja ditiadakan, gereja-gereja ditutup untuk sementara,
Itu bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Karena ibadah tidak harus di dalam gereja. Ibadah adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rasul Paulus juga di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan wajib iman kita supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua yaitu jaga hubungan dengan diri sendiri. Kita harus bersyukur dengan keberadaan kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Dari sekian miliaran manusia di muka bumi ini, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Karena itu kita harus bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Lalu hal yang berikut, bukan hanya orang-orang yang spesial, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Sebab itu kita berharga di mata Tuhan. Saudara, jangan berpikir bahwa saudara nggak ada arti. Jangan berpikir bahwa saudara nggak ada guna. Saya mau katakan buat saudara, firman Tuhan berkata saudara berharga di mata Tuhan. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Lalu yang berikut yaitu kita harus menerima keberadaan kita sebagai ciptaan yang sempurna. Apapun warna kulit saudara, apapun keadaan diri saudara, kondisi saudara, bentuk rambut saudara, model rambut saudara, atau bentuk hidung saudara, apapun bentuknya, saudara harus bersyukur. Itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna buat saudara. Karena itu, mari kita belajar bersyukur. Kalau kita mau menjaga hubungan kita dengan diri kita, maka syukurilah apa yang ada dalam hidup saudara. Kalau kita bisa menerima semua itu, maka saya percaya bahwa hubungan kita dengan diri kita beres. Ketika hubungan kita dengan diri kita beres, barulah kita bisa memiliki hati yang gembira. Karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar menerima diri kita sebagaimana adanya. Karena Tuhan ciptakan kita secara spesial. Kita berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, firman Tuhan berkata bagaimana supaya kita menjaga wajib iman kita. Supaya iman kita tetap teguh di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hal yang ketiga yaitu menjaga hubungan dengan sesama. Selain sebagai makhluk religius, manusia juga adalah makhluk sosial. Artinya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, bagian A berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kata tidak baik bukan berarti salah atau tidak boleh, tetapi tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Karena itu kita membutuhkan hubungan baik dengan sesama kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga
Dia berkata bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, berarti menjaga hubungan dengan sesama adalah sesuatu yang baik. Menjaga hubungan satu dengan yang lain adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita harus bisa menjaga hubungan baik satu dengan yang lain. Lalu bagian yang berikut firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 berkata, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling membutuhkan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Dia berkata bahwa tangan tidak bisa berkata kepada kaki, karena aku bukan kaki, aku tidak membutuhkan tangan. Mulut tidak bisa berkata kepada mata, karena aku bukan mata, aku tidak bisa, aku tidak membutuhkan mata. Saudara, sebagai anggota tubuh saling membutuhkan, demikian juga kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hal yang berikut firman Tuhan katakan, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga hubungan satu dengan yang lain di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita sesama anggota. Hal yang pertama supaya kita bisa membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain, yaitu jangan ada dusta di antara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga hubungan satu dengan yang lain. Di dalam Galatia, kalau Bapak Ibu baca Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 14. Saudara baca di situ, firman Tuhan mengajar kita supaya jangan hidup dalam kemunafikan. Atau dengan kata lain, jangan lain di bibir, lain di hati. Kita harus hidup terbuka satu dengannya. Kita harus transparan satu dengan yang lain. Jangan ada kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan merusak hubungan yang baik. Dan yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, kita harus hidup di dalam pengampunan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan ini, saya percaya bahwa hubungan kita dengan sesama akan terjalin dengan baik dan kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita tetap melakukan protokol kesehatan di dalam hidup kita supaya kita tetap hidup sehat. Kita wajib melakukan wajib aman yang pertama. Yang kedua, kita wajib melakukan wajib imun. Dan yang terpenting sebagai anak Tuhan, yaitu kita wajib melakukan wajib iman. Yaitu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, maka iman kita tetap kuat, tetap teguh, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami. Tidak hanya lalu begitu saja, tidak hanya sekedar kami dengar, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan kami boleh renungkan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lakukan menjadi gaya di dalam hidup kami. Supaya kami tetap memiliki kehidupan yang sehat di hadapan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan terus memberkati kami. Tangan Tuhan terus menolong kami. Supaya kami tetap sehat di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar tubuh mereka tetap sehat, jiwa mereka tetap kuat, dan iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema buat mereka. Karena hamba-Mu tahu bahwa kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Bahkan mereka yang ada di dalam kelemahan iman, Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka boleh bangkit. Biarlah mereka boleh kembali teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.